Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan tantangan yang begitu berat. Malam ini kita bersama-sama menghayati persekutuan bersama Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Setiap manusia pasti memiliki masalah dalam hidup, entah masalah ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit, ataupun masalah lainnya. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku hai semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Marilah kita datang pada Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya yang besar atas kita. Mari berdiri, naikkan pujian padanya. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia untuk menuntun kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena kesempatan hari ini kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Mari saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dulu kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah firman yang hidup. Sekarang kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Karuniakanlah kami kekuatan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Menuntun kami, membuka pikiran dan hati kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami dikuat mampukan bukan cuma mengerti, tapi juga mau menyambut untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Kuasailah kami semua. Bersabdalah ya Yesus. Inilah doa kami naik persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kepadamu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini bacaan Alkitab kita dari Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 yang menyatakan, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuka air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan Keluaran pasal 15 mulai dari ayat 1 sampai ayat 21. Di situ menyaksikan bagaimana Musa bersama orang-orang Israel mengungkapkan sukacita, mengungkapkan kebahagiaan mereka dalam bentuk nyanyian kegembiraan. Dan takjub akan perbuatan karya Tuhan yang luar biasa, membebaskan mereka, umat Israel, dari bangsa Mesir. Karya pembebasan Allah yang luar biasa. Saya sebutkan luar biasa, betapa tidak. Selama 40 tahun lamanya Israel berada dalam penguasaan dan penindasan bangsa Mesir. Namun ada banyak saudara-saudara karya Tuhan dalam rangka menolong, untuk menuntun juga, serta membebaskan umatnya dari cengkeraman bangsa Mesir. Memang saudara-saudara, pasang surut kesetiaan iman Israel mewarnai perjalanan hidup mereka selama ada dalam masa pembuangan. Karena memang bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itu dikatakan dalam Keluaran pasal 32 ayat 9. Atau pada kesempatan lain saudara-saudara, Musa berkata bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang bebal. Ulangan pasal 32 ayat 6b. Bahkan saudara-saudara, lebih keras lagi dalam kitab Malayaki pasal 3 ayat 13a. Allah sendiri yang menyebutkan bahwa dalam firman-Nya ya, bahwa bangsa Israel adalah umat yang kurang ajar kepada Allah. Ini Allah lo yang berkata, bukan saya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus,
dengan sikap bangsa Israel ini, tapi Allah tetap setia pada janjinya. Dia tetap setia memberi kesempatan. Dia memberi waktu. Dia memberikan janjinya untuk dia genapi dan mengaruniakan kehidupan yang baru di tanah yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel, tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan hal ini ada dua sikap yang justru kontradiksi yang diperlihatkan oleh umat Israel dan ditunjukkan oleh Allah dalam hubungan mereka. Yang pertama, bangsa Israel. Bangsa Israel memiliki kecenderungan untuk berubah menjadi tidak setia dan meninggalkan Allah kalau kepentingan mereka atau kehendak mereka tidak terpenuhi atau tidak dipenuhi. Sementara saudara-saudara, Allah tidak pernah mengingkari kesetiaan dan janjinya. Sekalipun ketika janji Allah dipenuhi, digenapi, baik kepada Israel, bangsa Israel, umat Israel, ataupun juga kepada kita pada masa kini, saudara-saudara, memang tidak selalu sesuai dengan kehendak atau waktu kita dalam perwujudannya. Waktu Tuhan tidak selalu sesuai dengan waktu kita dalam perwujudannya. Kita tentu sering mendengar, waktu Tuhan tidak selalu sesuai dengan waktu kita. Tapi kapanpun perwujudan waktu Tuhan, maka itulah waktu atau saat yang tepat dan terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, waktu dan saat Tuhan itu juga tidak pernah terlambat. Sekalipun kadangkala sih memang Allah suka berlambat-lambat, mengulur waktu dalam mewujudkan kehendaknya. Mengapa Allah kadangkala perlu mengulur waktu untuk mewujudkan kehendaknya, untuk menolong umatnya, menolong bangsa Israel pada waktu itu, ataupun juga menolong kita pada masa sekarang? Mengapa Allah kadangkala merasa perlu mengulur-ulur waktu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Allah mau menguji lebih dulu seberapa jauh ketaatan dan kesetiaan umat Tuhan. Seberapa tahan, seberapa baik kualitas iman, kesetiaan, ketaatan umat Tuhan, sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala umat Tuhan memang dapat mewujudkan ketaatan dan kesetiaan jika keinginan dan kehendaknya Tuhan penuhi. Tapi jangan salah, tidak jarang saudara-saudara, umat Tuhan juga merasa kalau kehendaknya tidak dipenuhi Allah, maka dia berubah menjadi tidak setia, bahkan meninggalkan Allah dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya akan waktu Tuhan, percaya akan karya Tuhan yang pasti terjadi. Sekalipun memang
harus disertai dengan berbagai masalah, dinamika hidup. Hal itu saudara-saudara membuat Musa dan juga umat Israel mulai meyakini dan bersyukur. Oleh sebab itu mereka sampaikan nyanyian pujian yang disampaikan dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Di situ Musa dan juga Miriam serta umat Israel bersukacita, berbahagia, bergembira karena karya Tuhan sudah nyata. Mereka rasakan pada saatnya Tuhan benar-benar menyatakan, mewujudkan janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun warna atau berbagai masalah kehidupan yang mungkin kita hadapi, khususnya pada saat ini saudara-saudara sebagai bangsa, kita sementara menghadapi persoalan yang sama, pandemi COVID-19. Pemerintah terus mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, berpikirlah positif, itu selalu dikumandangkan. Jangan lupa jaga jarak aman. Juga jalani hidup bersih. Konsumsi makanan yang bergizi. Banyak minum air putih dan lain-lain. Saya melihat saudara-saudara, di tengah sisi negatif adanya pandemi virus corona ini, ternyata ada sisi positifnya juga. Dari COVID-19 yang sementara terjadi ini, kita justru diajarkan banyak hal saudara-saudara yang sekarang ini selalu dikumandangkan. Seperti yang tadi saya katakan, berpikir positif, berpikir juga untuk selalu melakukan hal-hal yang bersih atau pola hidup bersih, jaga jarak aman, banyak minum air putih, makanan yang bergizi, dan sebagainya. Itu hal-hal yang positif loh, yang bisa kita pahami, yang bisa kita lakukan saat ini justru di tengah pandemi corona COVID-19 yang sementara berlangsung. Saudara-saudara, itu kita sebagai bangsa atau negara. Lalu begitulah juga halnya ketika kita berbicara sebagai umat Tuhan. Komunikasi, interaksi, relasi kita dengan Tuhan seharusnya terus kita jaga. Patuh dalam ketaatan diri, pertahankan bahkan terus tumbuh kembangkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau pemerintah mengajarkan, mengingatkan, menyarankan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, firman Tuhan pun mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga komunikasi, interaksi, relasi yang baik, yang sehat dengan Tuhan, dengan menunjukkan kepatuhan diri, dengan mempertahankan bahkan terus tumbuh kembangkan kesetiaan kepada Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, mari saudara-saudara kita terus percaya dan juga bersyukur, serta saudara-saudara kita berupaya untuk mengungkapkan hidup yang memuji Allah karena karya pertolongannya yang luar biasa, yang juga pasti terjadi atau kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
mengakhiri renungan pada malam hari ini yang saya sampaikan, saya ingin menyanyikan satu pujian. Nyanyian yang memberi kekuatan kepada kita di tengah hidup yang mungkin kita hadapi tidak menentu saat ini. Tapi ada satu yang pasti, itulah kekuatan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. Saya akan menyanyikan satu bait. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap, berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Amin. Mari saudara-saudara, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh melaksanakan ibadah rumah tangga dalam keterbatasan yang sementara terjadi. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu ya Tuhan tetap berkarya. Terima kasih Bapa di sorga. Buatlah kami semua, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada dalam peribadahan ini di rumah masing-masing, terus mengalami pertumbuhan dan pertambahan iman percaya kami kepada Tuhan. Sehingga apapun sementara terjadi dalam kehidupan kami yakin, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar renungkan bersama. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan menolong untuk kami terus ada, berjalan berdasarkan firman Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, untuk kami semua, seluruh jemaat Tuhan, dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 10, jemaat GPIB Bukit Muria. Tuhan memberkati, baik selaku jemaat, presbiter, Tuhan menolong kami semua. Dalam keterbatasan, kami tetap memiliki harap dan percaya
Kami mau terus melakukan kehidupan, menjalani hidup ini ya Tuhan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan menolong juga di tengah situasi dan kondisi COVID-19 yang sementara masih berlangsung. Tuhan tolong mereka yang terpapar. Tuhan tolong mereka baik selaku PDP, ODP, dan juga yang sedang menjalani perawatan, bahkan yang harus diisolasi maupun juga isolasi di rumah sakit, di rumah masing-masing juga. Secara mandiri Tuhan menolong, Tuhan berkarya. Kami berdoa ya Tuhan bagi tenaga kesehatan, para dokter, perawat, staf rumah sakit, bahkan para relawan yang dengan penuh kesungguhan, keikhlasan untuk ikut berkarya dalam mengatasi COVID-19 ini. Tuhan karuniakan mereka kekuatan, Tuhan beri mereka semangat, serta terus kemauan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Kami berdoa bagi pemerintah kami, presiden hingga kepala desa, juga masyarakat Indonesia dalam upaya mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran wabah pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah melalui PSBB, Tuhan tolonglah, kiranya segala upaya yang dilakukan pada akhirnya kami boleh melihat bagaimana negara bangsa kami boleh mengalami kebaikan oleh karena karya dan campur tangan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja, khususnya Majelis Sinode GPIB serta jajarannya di tengah bencana wabah pandemi COVID-19, khususnya Satgas COVID-19 dan tim relawan GPIB. Tuhan juga senantiasa memberikan semangat, hati yang tulus kepada mereka untuk ikut berpartisipasi, untuk memberikan yang terbaik di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya sekecil apapun ketika itu dilaksanakan, dikerjakan dalam ketulusan dengan permohonan, penyertaan Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi persekutuan jemaat GPIB Bukit Moria, keluarga lepas keluarga. Kami juga berdoa bagi keluarga yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi masyarakat di sekitar kami, para tetangga di lingkungan kami. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat dan presbiter GPIB Bukit Moria. Kiranya terus dapat bekerja sama dengan baik serta memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan, mengerjakan, melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kami inginkan. Maka Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi kami semua. Tuhan menyertai, Tuhan menolong kami. Kami percaya ya Tuhan, ada masa depan yang baik, ada masa depan yang cerah yang Tuhan karuniakan. Maka buatlah kami tetap setia dan taat sambil terus melakukan kehendak Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami naik persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan kami ini suatu berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Berkati dan kuatkan kami dalam menjalani hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan sumber berkat, kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah dengan berdiri kita mengakhiri ibadah keluarga pada malam ini. Dan sebelum kita berdoa, sebelum menerima berkat Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 329 bait 1 dan keempat, tinggal sertaku.
Mari saudara-saudara, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera. Terimalah berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga, melalui Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, dengan penyertaan dan pertolongan Roh Kudus-Nya, senantiasa menjaga, menyertai, memelihara saudara-saudara semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, hari ini merupakan hari di mana kita memulai ibadah keluarga. Tetapi di sektor atau di keluarga masing-masing, oleh karena keterbatasan, oleh karena terjadinya pandemi COVID-19 ini. Tapi saudara-saudara, apapun yang sementara terjadi, tetaplah kita semua saudara-saudara memiliki semangat. Semangat bukan cuma semangat untuk menjalani kehidupan, tapi semangat untuk menjalani hidup dalam kebenaran. Semangat untuk menjadi teladan, semangat untuk menjadi berkat. Semangat terus untuk bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Saya percaya dalam kesemangatan yang terus kita tumbuh kembangkan itu, kuasa dan karya Tuhan pasti segera akan kita alami untuk membebaskan kita secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan pasti menyertai dan menolong kita.